من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita. Kemudian al-mukarramun, tentunya Bapak sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tentunya kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam momentum yang insyaallah baik. Kita berkumpul di masjid ini baru saja selesai melaksanakan salat maghrib. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam insyaallah majelis yang baik, yakni sama-sama kita mempertajam, memperdalam ilmu tentang agama kita. Insyaallah ini adalah pertanda baik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan langkah kita, Allah ringankan hati kita untuk bisa datang bersama-sama, kumpul bersama-sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis beliau, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dari orang itu, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dari seseorang, maka salah satu cirinya, hadirin yang Allah muliakan, adalah yufaqihuhu fid-din. Allah buat ia paham tentang ilmu agamanya. Salah satu wasilah sarananya adalah yakni menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu. Zaman sekarang kemudian ada namanya ngaji online, baik itu yang live maupun yang apa lawannya live, delay. Ya, kita buka YouTube, mau pilih ustaz mana aja ada. Ya, sampai ustaz apa? Siapa aja ada. Sampai yang viral sekarang siapa itu? Makola. Gufron. Ya, ada. Saya apa ya? Tapi kita jangan bicarakan yang itu. Intinya ada. Dari yang A sampai Z ada. Ya. Kita tinggal pilih. Ya, tinggal buka, kemudian ya yang baik kita ambil, kemudian kalau yang tidak sesuai dengan hati kita, dengan pengetahuan kita tanyakan kepada yang lebih tahu. Ya, kalau kita tahu kita tinggalkan, karena tidak ada yang sempurna. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna. Hadirin Allah muliakan, kemudian tentunya tidak lupa saya mengajak kita semuanya bersalat pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan kita yang banyak mengajarkan kepada kita tentunya cara-cara mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu secara qauli, perkataan hadis maupun contoh perilaku dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, malam hari ini atau menyambung sebenarnya beberapa pertemuan kita bulan-bulan yang lalu, kita sempat mengambil hikmah dari surah Al-Ghasyiyah. Ya enggak Pak? Iya. Lupa. Iya enggak aja. Iya. Iya aja deh, aman. Aman. Kepala jadi Al-Ghasyiyah. Saya sampaikan waktu itu bahwa surah ini adalah salah satu surah yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada momentum berkumpulnya umat Islam. Contohnya apa? Salat Jumat. Rasul membaca
Al-Ghasyiyah. Idain, Idul Fitri, Idul Adha, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Ghasyiyah. Itu rakaat kedua. Maka ada satu surah lagi dalam rakaat yang pertama. Saya kira kita semua sudah hafal, yakni surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Hafal ya Pak ya? Insyaallah. Kalau hafal kita baca bareng-bareng sekarang. Kita baca semoga Allah menambahkan berkah pada majelis kita malam. Amin. Siapa ya? Siap. Baca bersama-sama. Karena kalau saya baca sendiri, berarti saya sendiri pahalanya. Beri kita semua kebahagiaan pahalanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Setelah baca Al-A'la gimana Pak? Sejuk nggak Pak? Alhamdulillah. Sejuk ada kalau di atas pasti. Baik, insya Allah karena memang Al-Quran adalah maktabah hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika membaca Al-Quran sama dengan kita mengambil atau memakan hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma hidangannya bukan untuk fisik, tetapi roh kita, jiwa kita bangkit dengan bacaan Al-Quran. Hadirin Allah muliakan, tentunya saya ragu apakah selesai malam hari ini surah Al-A'la, tetapi sebisa kita coba tadabburi, kita ambil 1-2 hikmah dari surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita ingin sampaikan bahwa surah ini atau surah Al-A'la merupakan salah satu surah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Cinta. Jadi bukan berarti Rasulullah nggak cinta sama yang lain. Tapi disebutkan dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW sangat cinta dengan surah ini. Salah satu bukti cinta adalah sering menyebut, sering membaca. Maka pantas tadi Rasul sering membaca dalam momentum-momentum berkumpulnya umat Islam, Jumatan, Idul Adha, Idul Fitri. Sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Maka karena Rasulullah SAW di hadisnya, tetapi ini mohon maaf dikatakan oleh sebagian ulama, hadisnya riwayat Imam Ahmad, cuma ada yang mengatakan ini sanadnya lemah. Meskipun dhaif, meskipun lemah, tidak apa-apa, kita ambil semangatnya, hikmahnya, apa yang bisa kita ambil, kita ambil. Karena Rasulullah SAW yuhibbu hadhihi surah sabbih isma rabbikal a'la. Rasulullah SAW sangat mencintai surah ini, yakni sabbih isma rabbikal a'la. Jadi semangat yang bisa kita ambil adalah Rasulullah mencintai surah Al-A'la. Maka kita hari ini sah-sah saja kalau kita cinta salah satu surat. Tadi gimana? Yang cinta sering membaca,
minimal ya sering dilihat. Maka kalau kita cinta Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu karena kita cinta dengan tripul tadi, ya Pak ya. Tapi kalau dengan tripul ini antara cinta atau hafalannya itu, antara cinta dengan atau jangan-jangan hafalannya hanya tripul. Ngerti Pak ya tripul berapa? Tripul, Qul Allah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin, itu maksudnya tripul itu. Tetapi ada juga sebenarnya dalam saya sering ya menyebutkan riwayat ini karena memang di tafsir Ibnu Katsir disebutkan ya. Ketika beliau menafsirkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, beliau menyebutkan riwayat ada salah seorang pemuda yang cinta sekali dengan surah Al-Ikhlas. Ini mungkin pernah dengar ya, pernah baca. Sampai-sampai setiap sholat tidak pernah melepaskan membaca surah Al-Ikhlas. Jadi mau sholat apapun yang jahar tentunya, kalau sir ya tidak ketahuan sama makmumnya baca apa. Tapi ketika menjadi imam pasti membaca Al-Ikhlas. Nanti rakaat pertama baca surah lain, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Sampai kemudian disampaikanlah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, imam kami di kampung, bahasa adalah seperti itu, ini suka banget membaca surah Al-Ikhlas, kayak nggak ada surah yang lain, Akhirnya dikonfirmasi oleh Rasulullah SAW. Ya, imam ini, pemuda ini. Kemudian pemuda ini menjawab, ya Rasulullah, saya nggak punya alasan lain untuk membaca surah Al-Ikhlas kecuali saya sangat mencintai surat Al-Ikhlas ini. Karena di situ disebutkan sifatul Rahman, sifat Allah. Allah itu siapa? Allah itu bagaimana? Ada dalam surah Al-Ikhlas. Maka saya cinta ya Rasulullah. Saya suka membaca surah Al-Ikhlas ini ya Rasulullah. Dalam setiap salat saya baca. Apa kata Rasulullah SAW? Setelah mengkonfirmasi, jadi Rasul juga mengkonfirmasi. Sering sekali dalam hadis itu Rasul tanya dulu, nggak langsung memvonis, nggak langsung melabel, nggak langsung menghakimi. Tapi Rasul tanya dulu alasannya. Kata Rasulullah SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Ketahuilah karena engkau mencintai surah Al-Ikhlas, karena kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas, maka kamu dimasukkan ke dalam syurga. Insyaallah. Jadi kita cinta sama yang mana? Bapak sekalian, tinggal pilih. Mau cinta yang mana? Tetapi tentunya ada alasan cintanya. Kalau kamu udah tadi cinta karena itu berisi sifat-sifat Allah, Allah itu siapa? Maka dia cinta. Sekarang tinggal dipilih kira-kira soal mana yang kita cintai. Hadirin Allah muliakan. Kemudian ada juga riwayat tentang surah ini Al-A'la. Rasulullah SAW menjadikan surah Al-A'la sebagai bacaan sholat apa Pak? Witir. Sholat witir. Dikatakan di sini Rasulullah SAW sering, berarti sesekali pernah surat yang lain. Tetapi lebih seringnya adalah Rasulullah SAW membaca surah Al-A'la dalam sholat witir beliau. Kadang-kadang kita kadang-kadang kita jarang sholat witir, kecuali sholat witirnya saat sholat tarawih. Jarang-jarang ya. Padahal nanti kita akan bahas bagaimana para ulama itu ada yang mengatakan bahwa sholat witir itu wajib, saking tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Tapi kita lihat dulu riwayat yang ini. Diceritakan, disampaikan bahwa Rasulullah SAW sering membaca surah ini. Karena Rasulullah SAW yuwattiru
beliau witir sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini paket rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua yakni al-kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas. Ustaz, bagaimana dengan al-falaq an-nas? Saya kemarin pulang kampung Ramadan, jadi imam di kampung. Biasanya kan kalau di sini jadi imam biasanya di sini di Tangsir atau di manapun. Ketika ada amanah imam, biasanya rakaat pertamanya ya al-witir, al-a'la, kemudian al-kafirun dan al-ikhlas. Di kita biasa saja biasanya, karena memang mungkin sebagian jemaah sudah paham, ya, beda mungkin dengan di daerah-daerah. Ya. Ketika saya membacanya al-ikhlas, itu ada yang mencolek, ada yang mencolek. Kenapa ditinggalkan al-falaq an-nasnya? Kenapa ditinggalkan? Hadirin Allah muliakan, kita lihat riwayat yang lain, karena memang ada juga riwayat dari Abi Dawud, ada juga At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Rasul itu membaca al-a'la, al-ikhlas, al-kafirun, al-ikhlas juga ditambahkan dengan mu'awwidzatain yakni al-falaq dan an-nas. Zikr tadi. Jadi kalau mohon maaf yang punya kampungnya berpegang teguh dengan ini, misalkan ya emang ada riwayatnya. Mungkin kalau saya pribadi ketika jadi imam itu kita lebih sering misalkan di sini 3 rakaat langsung sebetulnya 3 rakaat. Kadang-kadang saya sebagai imam memikir kalau saya baca ketiga-tiganya ini makmumnya sudah kecapean misalkan. Tapi kalau di kampung 2 plus 1, saya lupa di sini juga seperti itu. Di sini 3. Oh 3 ya. 3 langsung. Kalau itu sah-sah saja silakan. Intinya adalah mau sampai al-ikhlas tafadhol, mau al-ikhlas, al-falaq, an-nas juga silakan. Mana yang memungkinkan. Hadirin Allah muliakan. Kemudian mengenai salat witir tadi, ada perkataan Imam Ahmad radhiyallahu anhu rahimahullah taala. Beliau mengatakan ini terkait tentang salat witir sebelum kita masuk ke surah Al-A'la. Beliau mengatakan ini agak ekstrim. Man tarakal witra amdan, barang siapa yang meninggalkan salat witir dengan amdan itu sengaja. Artinya dia punya waktu, dia mungkin sebelum subuh sudah ada punya kesempatan untuk melaksanakan salat witir, tapi ditinggalkan. Ini kata Imam Ahmad. Wala yanbaghi fahuwa rajulu sawin. Maka ini orang yang maaf ya. Semoga bahasa saya tidak salah ya. Maka dia seorang yang jelek, yang buruk, karena mungkin maksudnya adalah meninggalkan kesempatan untuk melakukan amal saleh. Wala yanbaghi an tuqbal lahu syahadah, tidak pantas diterima apa itu? Syahadatnya, persaksiannya. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi ini sedikit agak keras ya, agak keras. Tetapi memang bahasa sederhananya adalah sholat witir meskipun hanya 1 rakaat itu standar minimal kita disebutkan menghidupkan malam kita. Standar minimal. Ya kalau maksimal silahkan. Ada yang bisa 11 rakaat, masya Allah. Ada yang hanya bisa 2 rakaat plus 1 witir, silahkan. Ada yang bisa rakaat, silahkan. Jadi standar minimal. Kalau tadi disampaikan ada yang mengatakan ini wajib itu berarti harus dikerjakan. Tetapi mayoritas ulama adalah mengatakan sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, sama dengan hukumnya kalau mengatakan sholat sunnah qabliyah subuh, sangat dianjurkan.
sunnah muakkadah artinya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat ini. Mau mukim, mau safar, bepergian, mau tidak bepergian, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir. Jangan-jangan sholat witir wajib bagi beliau. Tadi Allah muliakan, makanya bahkan Imam Ibnu Taimiyah juga mengatakan hal yang sama. Tapi dia mengatakan sunnah muakkadah, tetapi waman asarra ala tarkihi, artinya barang siapa yang kekeh, keras kepala, tidak mau melakukannya atau meninggalkannya, baru masuk konteks yang tadi kata Imam Ahmad, disebut dengan lelaki seorang yang buruk, yang jelek, karena dia, kalau kita lihat tadi kata Ibnu Taimiyah, karena dia ngotot nggak mau melakukan. Artinya dia punya kesempatan, dia sehat walafiat, dia ada waktu, dia tahu dalilnya, dia tahu ilmunya, dia tahu fadilahnya, dia tahu keutamaannya, tetap aja tidak melakukan. Tetapi hadirin muliakan, bagi kita sunnah muakkadah, ya ini sangat-sangat dianjurkan. Semoga kita bisa melakukan, meskipun hanya satu rakaat salat witir. Dalam salah satu hadis Abu Hurairah mengatakan bahwa beliau itu awsani khalili, Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku. Wasiat ini, gimana kita memahami wasiat itu? Wasiat, kalau biasanya kita memahami wasiat itu, apalagi ada bahasa kita wasiat kematian, berarti itu sudah apa ya bahasanya? Nasihat yang paling puncak itu wasiat dalam bahasa Indonesia kita. Ya, ada orang tua kita misalkan menulis wasiat ketika masih hidup, tulis wasiat. Berarti itu betul-betul puncak-puncaknya nasihat orang tua kita. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan 3 wasiat kepada beliau, yakni soal siyam salasati ayyam min kulli syahr, jangan lupa puasa 3 hari dalam sebulan. Kalau ulama ada yang mengatakan puasa ayyamul, tapi ada juga keterangan mengatakan bahwa minimalnya adalah 3 puasa sunnah. Ayyamul bid silakan, atau Senin, Kamis, gilir-gilir. Pekan pertama mungkin Kamisnya, pekan kedua nanti mungkin Seninnya, nanti pekan keempat baru Kamisnya misalnya. Yang penting standar minimalnya adalah 3 kali dalam sebulan. Itu wasiat yang pertama. Wa rak'atai ad-duha, 2 rakaat salat duha. Ini wasiat Rasul pada Abu Hurairah. Wa an utir watir qabla an anam, jangan lupa salat witir sebelum tidur. Ini wasiat Rasul pada siapa? Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah itu? Ya, sahabat yang sangat banyak meriwayatkan Al-Quran, hadis. Puluhan bahkan ribuan diriwayatkan hadis oleh beliau. Jangan-jangan Abu Hurairah ini hampir setiap malam begadang, Pak. Begadang karena belajar hadis, menulis hadis. Beliau Rasulullah SAW mewasiatkan kepada beliau jangan lupa salat witir sebelum tidur, karena suka begadang, khawatir salat witir nanti di akhir malam ketinggalan. Maka boleh juga nih kalau kita shift 3 sekali kerjain. Ya, kerja yang kerja di pabrik misalkan, mohon maaf, khawatir nanti udah pulang jam berapa misalkan, jam 12, jam 1, khawatir kelewat sholat malamnya, maka standar minimal adalah kita sholat witir, sebagaimana kalau kita ambil wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Tadi Allah muliakan. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW baca surah ini ketika sholat Jumat, kemudian sholat
Idain, atau salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada satu riwayat lagi, hadirin yang Allah muliakan. Saya lupa pernah saya cerita juga, karena ini riwayatnya bercerita. Shalla Mu'adz bin Jabal al-Ansari, beliau adalah sahabat Ansar, li ashabi al-Isya. Beliau pernah mengimami salat Isya. Ini ceritanya Pak. Ini hadis riwayat Muslim. Beliau jadi imam. Coba tadi Mu'adz bin Jabal. Tolong diingat ya Pak, Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat. Imam Isya beliau. Fatawwala alaihim. Ketika beliau imam Isya, jadi imam, beliau membaca surat yang sangat panjang. Tawwala, memanjangkan surat yang beliau baca. Kalau dalam riwayat yang lain itu baca Al-Baqarah. Al-Baqarah Pak, satu surat. Salat Isya. Ya Allah, salat Isya. Kalau kita sekarang Al-Baqarah itu 2 juz setengah, kira-kira kita sholat jam setengah atau jam 7 jam 7. Berapa jam kita berdiri Pak? 2 jam. Selesai nanti jam 9. Fansarafa rajulun minna. Ini riwayatnya. Kemudian ada orang yang keluar dari sholat. Panjang kan bacaannya. Ada yang kabur. Mungkin bahasa kita. Fasalla fa'ah. Kemudian dia sholat sendiri di belakang. Dia batalkan sholat sendiri. Bahasa kita mudah amat sholat sendiri. Fa'ukhbira Mu'adz. Ketika itu kemudian selesai sholat, Mu'adz diberitahu, Mu'adz tadi ada makmum ya, yang membatalkan sholatnya, kemudian sholat sendiri di belakang. Apa komentar dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan innahu munafiq. Oh, orang tadi munafik. Kata siapa? Mu'adz bin Jabal. Langsung dilahapkan oleh beliau. Orang munafik dia. Lebih. Kemudian falamma balagha dzalika ar-rajul, kemudian orang yang tadi membatalkan salatnya mendengar komentar Mu'adz bin Jabal. Apa yang beliau lakukan? Datanglah kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, curhat, tadi saya divonis munafik oleh Mu'adz bin Jabal. Ini seru deh Pak. Mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau merasa saya enggak munafik kok. Saya betul-betul beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Allah dan Rasulnya. Betul-betul beriman. Saya betul-betul bukan munafik. Kalau munafik jelas kelihatan. Saya berzaman dulu. Falamma balagha dzalika ar-rajul dakhala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu ma qala Mu'adz. Kemudian cerita bahwa tadi Mu'adz melabel beliau dengan kata-kata munafik. Fa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kemudian terjadi? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah lagi-lagi mengkonfirmasi, kenapa kamu ya Rasulullah, bahasa kita mungkin sederhananya, tadi saya sholat Isya dalam kata lain, sholat Isya kemudian ada keperluan mendesak, tentu imamnya baca surah Al-Baqarah. Makanya saya kabur ya Rasulullah, pas saya baca sholat tadi karena ada keperluan yang sangat mendesak. Kalau dalam riwayat yang lain itu beliau datang dengan kendaraannya, entah mungkin unta atau mungkin kudanya, kemudian lupa diikatkan, lupa ditambatkan. Barat kita ini motor kuncinya motornya mahal lagi, PCX misalnya, Allah karim, kuncinya masih di situ, imamnya baca Al-Mulk misalnya, atau kalau standar kita kan panjang gitu Pak ya, atau mungkin imamnya baca apa juga panjang dikit, Al-Anfal sampai selesai satu rakaat. Makmumnya ingat kuncinya di motor itu, akhirnya jadi dibatalin sholatnya. Sama dengan laki-laki ini, dengan pemuda ini.
bercerita, ya Rasul, saya khawatir kuda saya hilang, unta saya hilang, saya batalin, saya sholat, kuda saya pergi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu kok sallallahu alaihi wasallam justru mohon maaf bahasa saya menegur Mu'adz bin Jabal. Ditegur imamnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi pembuat fitnah? Jadi bacaan yang panjang justru kadang-kadang juga membuat fitnah. Artinya ya mungkin banyak orang yang ada keperluan dan seterusnya ya. Apalagi mungkin ada jamaah yang sedang ingin ke rumah sakit, ngantar istrinya, ngantar anaknya, mengantar mungkin ibunya dan seterusnya. Mules Iya. Pengalaman pribadi. mules. Tapi beda hal kalau misalkan masjid kita ini sudah umum tradisinya adalah misalkan satu rakaat bacaannya 2 lembar, beda lagi. Tapi kalau misalkan maaf masjid kita ini hanya surah-surah pendek atau tahu ada imam bacaannya 2 lembar, itu mungkin masuk konteks ini menjadi fitnah karena wallahu a'lam. Hadirin yang Allah muliakan, apa namanya? Hubungannya dengan surah Al-A'la di sini kemudian. Aturidu an takuna fatanan ya Mu'adz, apakah kau mau menjadi pembuat fitnah ya Mu'adz? Idza amamta an-nas, kalau engkau menjadi imam, faqra bisyamsi wa duhaha, minimal kamu baca surah asy-syamsi wa duhaha, asy-syams. Wasabbihis, ini disebutkan wasabbihis rabbikal surah Al-A'la, waqra bismi rabbik wa iqra. Ini surah Al-Alaq, wal laili idza yaghsha, surah Al-Lail. Jadi ini mungkin hubungannya adalah standar bacaannya, tapi sekali lagi itu tergantung dengan adat ataupun kebiasaan di masjid itu. Ada pesantren tahfiz. Saya dulu pernah ngajar pesantren tahfiz. Jadi di situ di masjid itu memang standarnya satu rakaat itu satu halaman. Apa tujuannya? Membantu para santrinya murojaah. Dan lagi kalau nanti di sini ada pesantren tahfiz, silakan saja. Tergantung kebiasaan dan kemudian kesepakatan umum ataupun peraturan yang tidak tertulis di antara jamaah-jamaah yang ada. Ya, tapi kalau memang tidak, ya usahakan jangan sampai kayak Mu'adz tadi terlalu panjang baca ini. Hadirin Allah muliakan. Kemudian terkait makiyah atau madaniyahnya, apakah dia surah yang turun sebelum hijrah ataupun setelah hijrah, itu ada pendapat. Ada yang menyampaikan dia turun sebelum hijrah, artinya dia makiyah. Ada yang menyampaikan dia turun setelah hijrah, berarti madaniyah. Ada yang mengatakan setengahnya, sebagiannya turun sebelum hijrah, sebagian lagi turun setelah hijrah Rasulullah SAW. Tapi kemudian yang kuat menurut jumhur ulama tafsir adalah surah ini makiyah, artinya turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ini surah Al-A'la, sabbihis rabbikal a'la. Dan ada ceritanya. Ini panjang riwayatnya, tapi intinya adalah Rasulullah SAW mengutus delegasi atau apa bahasanya, dai pertama ke Madinah. Namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Ini pemuda yang mohon maaf tadinya manja, dekat banget dengan ibunya, kaya raya. Maka ada yang mengatakan dalam sirah beliau itu, jadi kalau ada wangi-wangi, bahasanya beliau itu punya minyak wangi atau parfum yang khas. Nah ini kalau ada orang
Kalau ada yang mencium, wah ini pasti Mus'ab bin Umair. Karena nggak ada lagi yang pakai selain beliau. Insya Allah. Ya, nggak ada lagi yang ada jamaah yang masuk. Betulan kita sudah sholat duluan, yaitu di masjid. Pas sholat, pasti sih paruh jito. Karena nggak ada lagi yang pakai parfum selain beliau seperti itu. Yes. Dan itu parfumnya kita ketahui mau jalan sampai puluhan meter masih ada aromanya. Mus'ab bin Umair. Tapi kemudian ada yang unik ketika beliau masuk Islam, karena dekat dengan sang ibu, sang mama, sang bunda, bahkan disebut dengan kalau bahasa kita sekarang anak mama, dekat banget. Apa yang ibunya lakukan ketika beliau masuk Islam, ya, dapat hidayah Islam, maka ibunya nggak mau makan. Ibunya apa bahasanya? Mau makan. Kata ibunya, "Wahai Mus'ab, pokoknya saya nggak makan sampai kamu murtad keluar dari Islam." Artinya tidak lagi mempercayai Muhammad sebagai Rasul, sebagai Nabi dan seterusnya. Karena Mus'ab dekat dengan ibunya, apa terjadi? Apakah Mus'ab kemudian nurut? Ya. Apa kata Mus'ab? "Wahai ibu, bunda, kalau engkau punya 100 nyawa, kemudian nyawa itu keluar satu demi satu, saya nggak bakalan murtad." Akhirnya ibunya nyerah, kemudian mengikhlaskan Mus'ab menjadi seorang muslim. Dan beliau ini delegasi pertama, artinya dai pertama di dalam Islam. Nanti tadi beliau orang kaya raya, pakaiannya pakaian terbaik, tapi ketika beliau wafat dalam perang Uhud, mayatnya yang ditutupi dengan kain yang kalau kepalanya ditutup, kakinya kelihatan. Kalau kakinya ditutup, kepalanya terlihat. Mus'ab bin Umair. Hubungannya adalah di sini diceritakan bahwa tidak ada satu rumah pun di Madinah itu sebelum Nabi hijrah kecuali diketuk, didakwahi oleh Mus'ab bin Umair, dan kemudian di sini dikatakan kami, kata kesaksian di sini, sudah menghafal Sabbih isma rabbikal a'la, berarti turun sebelum Nabi hijrah. Hadirin Allah muliakan, Sabbih isma rabbikal a'la. Di sini ada kata-kata tasbih, sabbih, masya Allah. Ini apa dia? Subhan, maha suci, sabbih. Tetapi dalam Al-Quran itu ada tasbih itu bentuknya macam-macam ya Pak. Ada bentuknya fi'il mudhari namanya, yusabbihu, sabbaha yusabbihu. Ada bentuknya fi'il madhi. Ini yang kalian biasanya paham dengan fi'il ini. Bentuknya fi'il madhi sabbaha. Ada bentuknya adalah fi'il mudhari yusabbihu. Ada nanti isim masdar subhan. Kalau itu bentuknya apa? Fi'il amr perintah. Sabbihis, sucikanlah Tuhan, disucikan. Ketika ruku yang kita baca apa Pak? Sucikan. Artinya ketika ruku itu kita tidak ruku kepada siapapun kecuali Allah. Sujud, subhanallah, subhana rabbiyal a'la. Ruku, subhana rabbiyal azim. Sujud, subhana rabbiyal a'la. Ketika ruku, ketika sujud, tidak ada tempat sujud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Disucikan. Bahkan ketika Fathu Mekah, insyaallah, ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, berapa ribu sahabat? 10.000. 10.000. Yang tadinya ketika hijrah berapa itu? Nggak nyampe 200-an sahabat hijrah ke Madinah. Nanti kemudian 10 tahun yang akan datang ketika Fathu Mekah menjadi 10.000. Artinya betul-betul loncatan yang sangat besar.
kemenangan sangat besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nasr? "Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih." Tasbihkan Allah. Ketika suatu masalah di kantor selesai, subhanallah, alhamdulillah. Ketika hari ini semua mudah, misalkan materi kita mudah, kemudian urusan rasanya gampang, tidak ada masalah. Ingat, Rasulullah ketika Fathu Makkah, kemenangan besar, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabbih, sucikan Allah. Sucikan Allah. Bahkan dikatakan Rasul ketika Fathu Makkah itu belum nunduk di atas kuda beliau. Padahal lagi jaya-jaya. Nunduk. Dia bilang muliakan, bagaimana bentuk tasbih kita, apapun kita, bagaimana bentuk memuliakan Allah Subhanahu, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Nabi SAW ada namanya para Quraisy, kaum kafir Quraisy menyembah berhala, dan mereka tuh menamakan berhala siapa, misalkan bisa disebutkan Lata, Uzza, dan ternyata ada yang memuliakan. Kenapa disebut dengan Lata? Jadi Lata itu sebenarnya tambahan, taknya itu tambahan. Mereka menambahi embel-embel tak itu, ya, tak di situ, Lata. Jadi la-nya itu artinya maksudnya adalah Allah. Jadi menambahi embel-embel, nama Allah dalam berhala mereka, karena mereka menganggap berhala itu memuliakan, sangat memuliakan berhala itu. Lata, taknya itu tambahan, menambahkan embel-embel lafaz Allah. Uzza dikatakan Aziz dikatakan itu tambahan ataupun gubahan dari lafaz, yakni Al-Aziz, ya, ditambah oleh mereka. Artinya ya mereka saking memuliakan berhala itu sampai ditambahkan embel-embel nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menceritakan bahwa Lata ini tadinya adalah seorang tokoh yang kaya raya, dan menjadi fenomenal tokoh ini karena sangat dermawan. Jadi kalau ada orang ibadah haji, beliau tokoh ini yang buat roti, yang kasih minum. Jadi betul-betul terkenal dengan kadar mawanannya, sampai dikultuskan. Sampai bagaimana bentuk kultusnya, dibuatkan patung. Ya, dibuatkan patung. Satu generasi mungkin masih mengenal siapa ini Lata. Oh, dia dulu orang baik kok, dermawan. Satu generasi hilang. Generasi berikutnya mungkin masih dulu kakek nenek pernah cerita bla bla bla. 2 generasi hilang, 3 generasi hilang, sampai kemudian generasi berganti, jadilah ia berhala yang disembah, patung tadi. Maka apa pelajarannya? Semoga kita tidak terlalu mengkultuskan tokoh, ya. Khawatirnya namanya kultus, artinya ya saking mengidolakan banget sekali, sampai kemudian salah pun dibela, misalkan gitu. Kita yang tengah-tengah aja. Kita suka, tetapi juga tidak terlalu mengkultuskan. Ya, ini pelajaran yang kita ambil dari kisah si Lata tadi. Ada juga misalkan menjadikan nama Allah sebagai bahan buruan. Apa contohnya? Ada orang yang makan babi atau minum khamr, tetapi sebelumnya baca Bismillah. Ada nggak Pak? Ada. Itu beberapa waktu lalu tembak, kan akhirnya di penjara.
Apa? Karena kan beberapa orang yang makan apa tuh? Dia tahu nggak minum khamr, dia baca basmalah, ini dipermasalahkan. Akhirnya ya masuk penjara. Atau dia juga selesai makan babinya bilang alhamdulillah, mempermainkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dulu pernah viral dulu sebuah kampus misalkan ada tulisannya apa? Kampus itu area bebas Tuhan. Ya Pak, area bebas Tuhan. Artinya nggak ada aturan Tuhan di situ. Bagaimana? Ada sedikit lagi. Termasuk cara kita mensucikan adalah menempatkan lafaz Allah ini ataupun tulisan yang ada lafaz Allahnya pada posisi yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya khotam. Khotam itu ya stempel. Tetapi beliau itu stempelnya apa namanya? Cincin. Cincin itu sekaligus sebagai stempel Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulisannya apa? Tulisannya adalah Muhammad Rasulullah. Allah yang paling atas, Rasul tengah-tengah, nama Nabi Muhammad di paling bawah. Itu kalau surat langsung stempel dan seterusnya. Diceritakan di sini karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza dakhala al-khala, kalau masuk kamar mandi, wada'a khatimahu, itu cincinnya dilepas, dibuka. Li'annahu kana alaihi Muhammad Rasulullah, karena di situ di cincin itu sekaligus sebagai stempel itu ada tulisan tadi Muhammad Rasulullah. Maka hati-hati kalau kita beliin anak-anak baju misalnya. Saking semangatnya itu dalam Islam ada lafaz Allah di situ. Nah, itu hati-hati memperlakukan lafaz Allah itu. Tidak kemudian dengan maaf seenaknya masuk kamar mandi pakai baju itu dan seterusnya. Maka ada beberapa orang yang tidak menganjurkan karena khawatirnya kita masuk kamar mandi, keluar kamar mandi dengan membawa lafaz itu. Dan terakhir sekali ada seorang ulama, ini cerita, insyaallah ringan, kita tutup. Nama beliau adalah Bishr Al-Hafi. Ini nanti gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad yang sekaligus muhaddits, beliau juga seorang kita ketahui Imam Mazhab Hambali. Bishr Al-Hafi ini seorang pemuda, maaf, yang ahli maksiat, mabuk-mabukan, kemudian artinya ahli maksiat. Suatu waktu beliau lagi mabuk sempoyongan, kemudian mau jalan pulang nemu kertasnya tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bilang itu lafaz, sebagian lafaz surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kemudian Bishr bin Al-Hafi ini ketika masih dalam tradisi maksiat beliau ambil kertas, diambil, dibersihkan, bawa pulang, dikasih minyak wangi, disimpan di posisi paling atas, mungkin di atas sama dan seterusnya. Tidur, karena tadi kan mungkin sempurna capek. Tidur beliau. Ketika beliau tidur itu kemudian beliau bermimpi ada suara yang bilang, wahai Bishr, sebagaimana engkau sucikan namaku, maka aku akan sucikan namamu. Sebagaimana engkau hormati harumkan namaku, maka aku akan harumkan namamu. Sebagaimana engkau angkat namaku, maka akan aku angkat namamu. Masya Allah. Apa yang terjadi kemudian? Mendapat mimpi itu, beliau kemudian hijrah, taubat-taubatan nasuha, meninggalkan dunia kemaksiatan itu. Jadilah beliau kemudian siapa? Gurunya Imam Ahmad. Karena apa? Karena memuliakan kertas yang ada tulisannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memuliakan
Ini mungkin baru satu ayat ya, sampai surat Al-Alaq. Semoga pada pertemuan yang akan datang kita bisa sambung kembali, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.